Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La syarikalah. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya afwan izin Ustadz wa Ustazah dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi semester 4 kelas PBAC Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, Ana Restiwira Febrian dengan NIM 2214020113 akan menjelaskan hadis tentang hadis 2, itu tentang tanda-tanda orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abdullah ibnu Amrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fih kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fih khallatun min nifaqin hatta yada'aha idha haddasa kadhaba wa iza ahada ghadara wa iza ahada akhlafa wa iza khasama fajara. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ahmad. Artinya, dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu berkat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 tanda seseorang disebut dengan munafik. Jika salah satu dari perangai itu ada daripadanya, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. 4 hal itu adalah: jika berkata ia berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika berdebat ia berpaling dari kebenaran, jika membuat perjanjian ia melanggar perjanjian atau mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ahmad. Selanjutnya mufradat. Yang pertama, munafiqan, munafik, nifaqan, kemunafikan, kadzaba, berbohong, khalisan, benar-benar munafik, yada'ah, sampai dia meninggalkannya, qadara, mengkhianati, fajara, melampaui batas, khallatun, satu bagian, haddasa, berbicara, akhlaqat, tidak menepati janji. Baiklah, yaitu isi kandungan hadis ini. Hadis kandungan ini menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik, yaitu ada 4 itu. Yaitu seseorang akan menjadi orang munafik jika 4 sifat ini ada padanya. Apabila ia berkata ia berdusta, apabila ia mengadakan perjanjian dia tidak menepatinya, apabila ia berjanji akan sesuatu dia kemudian menyalahinya atau dia ingkar, apabila dia berselisih dengan orang lain, dia berlebih-lebihan dan tidak bersikap semestinya dan tidak ada toleransi di dalamnya. Dan orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah, karena orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia tidak menepatinya, jika berdebat ia merasa paling benar, dia merasa dia yang paling benar, dan dia merasa
dia menyala-nyalakan orang lain, bahkan tidak ada toleransi di dalamnya. Isi kandungan ini menjelaskan bahwa dari bukan hanya 4 tanda-tanda orang munafik, tapi sebagian dari jika mereka memiliki 4 tanda-tanda ini, mereka juga disebut sebagai orang munafik. Yang sama-sama kita ketahui, orang yang berkata dia dusta, itu adalah orang-orang yang seolah dia mengatakan hal ini benar, tapi itu adalah sebuah kebohongan, dusta. Yang kedua adalah jika dia berjanji tapi dia tidak menepatinya. Dia telah membuat janji, lalu dia ingkar akan janji dia. Setelah itu dia yang berkata dia khianat. Dia berkata seolah memang iya, tetapi ternyata dia berkhianat. Maka dalam hadis ini dijelaskan 4 kandungan atau 4 tanda-tanda orang munafik. Maka disebutkan jika dari tanda-tanda seseorang meninggalkan 4 dari tanda-tanda orang munafik ini, maka barulah dia disebut dengan tidak munafik. Namun jika 4 tanda-tanda itu masih terdapat dalam dirinya, maka dia disebut dengan munafik. Munafik atau nifak ini terbagi menjadi 2, yaitu nifak i'tiqad dan nifak amali. Nifak i'tiqad itu nifak secara keyakinan. Dia menurut keyakinannya dia berpaling gitu, tapi perbuatannya dia lurus, tapi menurut keyakinan dia munafik. Yang kedua itu nifak amali atau nifak secara perbuatan. Secara etika atau secara keyakinan dia tidak munafik, namun secara perbuatan dia munafik. Seperti itu, ada 2 nifak. Jadi mari teman-teman semua, kita hindarilah dari 4 sifat kemunafikan ini agar kita tidak termasuk munafik dan kita tidak mendapat murkanya Allah. Dan yang selanjutnya itu kaitannya dengan pendidikan. Kaitannya dengan pendidikan yaitu dalam pendidikan kita dapat percaya dengan kaitan pendidikan itu dengan masalah keimanan. Kita percaya dan kita beriman atas tanda-tanda yang telah disebutkan dalam hadis tersebut. Dan metode yang dipakai dalam hadis ini itu metode ceramah. Sebagai seorang pendidik, kita dapat memberikan ceramah, dapat memberikan arahan kepada anak-anak murid kita dalam menjelaskan bahwa ada 4 yang dijelaskan dalam hadis ini, yaitu tanda-tanda orang munafik. Jadi, metode yang digunakan dalam hadis ini itu metode ceramah. Metode ceramah ini juga metode yang sangat efektif dalam mengajarkan, dalam membimbing akhlak, dalam membimbing karakter, membentuk jiwa, dalam mengarahkan. Metode ceramah adalah metode yang sangat ampuh, karena kita seperti diajarkan atau seperti mendapatkan suri tauladan dari metode berceramah. Misalnya diajarkan dengan saat ceramah itu adalah orang-orang terdahulu sebelum kita. Jadi dari misal dijelaskan di sana orang yang berdusta, orang yang berbicara tapi dia dusta, dijelaskan dalam metode ceramah. Jadi kaitannya dengan pendidikannya itu yaitu dengan soal keimanan dan soal akhlak. Kita tidak boleh memiliki akhlak yang tercela seperti yang dijelaskan tentang yang munafik ini. Jadi sebaiknya kita menjadi orang yang bila berkata tidak ada dusta, bila berjanji harus menepati. Karena dalam perjanjian, dalam berbicara itu sangat harus kita jaga. Karena tidak mungkin misalnya kita sudah berjanji nih kepada teman kita. Kita akan hadir di sana jam 2 misalnya. Terus kita hadirnya jam 3. Itu sama saja kita tidak menepati janji. Walaupun kita tetap pergi, tapi itu samanya tidak menepati janji, karena kita sudah berjanji pada jam 2 tadi kan. Jadi untuk itu marilah kita hindari dengan 4 sifat kemunafikan ini agar kita selalu menjadi hamba-hamba yang diridhoi Allah, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kandungan hadis yang dapat kita ambil adalah jangan kita sampai terjebak dalam kemunafikan, dan jangan juga kita nifak secara i'tiqad tapi tidak secara amali. Sebaliknya, nifak secara amali tapi tidak nifak secara i'tiqadi. Sebaiknya kita benar-benar menghindarkan
benar-benar jauh dari sifat-sifat kemunafikan ini, karena orang-orang munafik adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah. Dan wahai teman-teman, kan sudah dijelaskan ada 4 sifat kemunafikan tadi. Jadi juga ada yang dalam kemunafikan itu juga ada 2 yang nampak sama tapi sebenarnya berbeda, yaitu dia soal berjanji ini. Satu berjanji karena emang janji, satu berjanji karena diamanahkan. Jadi kalau diamanahkan tuh itu tanggung jawabnya lebih besar. Seperti ini, misal dijelaskan oleh Ustazah kemarin, misal Ustazah diamanahkan untuk mengajar kita. Itu Ustazah misalnya diajarkan untuk mengajarkan kita itu disebut dengan amanah. Jika Ustazah mengingkari, maka itu disebut dengan munafik. Namun berbeda dengan janji yang satu lagi, misalnya kita berjanji pergi ke sini, kita telat, itu disebut dengan janji, bukan amanah. Tapi kalau amanah itu pertanggungjawabannya sangat besar, karena amanah harus diemban dan harus kita jalani. Memang benar-benar kita harus jalani agar kita tidak menjadi orang yang munafik. Begitu. Jadi antara amanah dan janji itu 2 hal yang sangat berbeda, walaupun nampaknya sama. Sama-sama jika berjanji tidak menepati, jika berjanji tidak menepati. Itu sama namun berbeda. Satu amanah, satu janji. Amanah ini sangat emang harus dijaga, karena amanah tidak sembarangan. Misalnya kita diamanahkan untuk menjaga suatu, misalnya untuk menjaga motor nih, saya diamanahkan aku untuk menjaga motor si Putri misalnya. Nah, jadi amanah ini memang harus dijalankan dengan baik, karena jika tidak maka kita disebut dengan munafik. Jadi dari 4 tanda-tanda orang munafik ini, mungkin kita seringkali misalnya berbicara berdusta, mungkin kita beranggapan alah cuma bercanda, tapi namun ternyata bercanda atau sekedar lucu itu tidak baik, dan juga tidak ada istilah berbohong dalam kebaikan. Mungkin selama ini kita sering kan menganggap tidak apa-apa kok berbohong dalam kebaikan. Namun apapun itu, berbohong itu tetap tidak dibolehkan. Misalnya seperti ini, ada kejadian, misalnya ada kecelakaan, terus ibu kita menelpon, "Nak, apakah kamu baik-baik saja, Nak?" Jadi kita boleh ngomong, "Iya Bu, baik-baik saja Bu, tapi sedikit Bu, ada yang ini, ada yang ini." Kita tidak boleh emang beneran berbohong gitu, karena berbohong memang beneran tidak diperbolehkan dalam agama kita. Tidak ada istilah itu berbohong dalam kebaikan. Tapi namun ada beberapa hadis yang menjelaskan misalnya berbohong dari segi misalnya suami yang akan pergi berperang misalnya, atau untuk menjaga hubungannya dengan istrinya agar tidak terjadi misalnya suaminya tiba-tiba istrinya tidak mengizinkan kan, padahal berperang adalah suatu kewajiban untuk membela agama kita misal. Yang kedua itu berbohong ketika emang itu untuk menjaga kerisahan, seperti misalnya untuk menjaga seperti berbohong dalam berperang itu masih diperbolehkan. Tapi namun berbohong dalam yang katanya untuk kebaikan, yang katanya untuk menjaga hati, itu memang tidak diperbolehkan. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.